Bismillahirrahmanirrahim. Mari Pak, insyaAllah Pak, kita duduk rapat-rapat. Kita ta'zim wal ihtiram, kita muliakan, kita agungkan majlis ini. Dan semua mendengarkan dengan tawajuh, ya. Ya. Yang mendengar bukan cuma telinga, tapi mata ikut mendengar. Darah, daging, Masya Allah, tulang, rambut, kuku, gigi, semua mendengar. Nah, ini namanya tawajuh. Kalau dalam majelis ilmu ini kita tawajuh, insya Allah semua yang disampaikan nanti akan Allah berikan kefahaman. Bahkan seringkali yang mendengarkan lebih paham dari yang bicara. Masya Allah, ini ada paman saya, ada om saya, ini Pak Wali Kota Solo, Pak Haji Zulfan. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah taala telah jadikan kita orang Islam. Allah berikan kita sebuah agama yang sangat sempurna. Agama yang begitu indah. Tidak ada yang lebih indah dari Islam. Agama yang begitu tinggi hadirin sekalian, dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Agama yang begitu luas dan tidak ada yang lebih luas daripada Islam. Agama yang begitu dalam dan tidak ada yang lebih dalam daripada Islam. Makanya hadirin yang mulia, ini Islam terlalu indah untuk dirusak, terlalu tinggi untuk direndahkan, terlalu luas untuk disempitkan, dan terlalu dalam untuk didangkalkan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah dan Allah mencintai keindahan. Maka kita jadi orang Islam, Pak, mesti menampakkan keindahan di mana saja, baik dalam tutur kata, dalam memandang, dalam mendengar, dalam berfikir, semua indah. Dalam berpakaian indah, dalam bermuamalah indah, dalam cara beribadah indah, muasyarah indah, akhlak indah. Nah, jadi hadirin mulia, sahabat-sahabat radhiyallahu anhu dahulunya mereka orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, hadirin, buat sebuah usaha. Usaha apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tapi ajibnya, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantar untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak, tapi Nabi jarang sekali bicara akhlak. Nabi jarang mengajarkan kamu harus begini, tidak. Tapi yang Nabi sampaikan kepada para sahabat perkara iman. Ya ayuhan nas, wahai sahabatku, qulu la ilaha illallah tuflihun. Kenapa? Di sini Nabi mengajarkan kita, hadirin mulia. Usaha yang harus kita lakukan yang paling utama dan paling pertama di dalam Islam adalah usaha atas akar. Akar itu kalimah thayyibah, tauhid itu akar, iman. Nabi faham kalau akar ini baik, pasti batang baik. Batang itu ibadah.
13 tahun di Mekah hadirin mulia, Nabi menyirami itu akar. Pohon tadi itu baru berbentuk biji saja, ditanam sama Nabi, tumbuh akar. Nabi sirami terus. Lalu tumbuhlah batang hadirin mulia. 10 tahun dakwah Rasulullah baru muncul ibadah. Lalu Allah undang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah salat. Sebelum itu Pak enggak ada Pak. Yang Nabi lakukan hari-hari hanya bicara la ilaha illallah. Nabi buat sebuah usaha yang sangat hebat, usaha yang sangat dahsyat, usaha yang sangat besar. Mendatangi manusia dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, merayu-rayu manusia, menceritakan tentang kibri Allah, menceritakan tentang hebatnya Allah, memperkenalkan Allah kepada hati-hati para sahabat. Itu yang Nabi buat. Sahabat pun paham. Ketika Nabi dakwah kepada mereka, kepada Abu Bakar radhiyallahu an, Nabi ajak untuk ucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an langsung buat kerja yang sama, datang kepada sahabat-sahabatnya, buat kerja yang sama dengan yang dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama 23 tahun kenabian hadirin mulia, Rasulullah berjuang mati-matian untuk meyakinkan seluruh sahabat, ini kerja kalian. Kerja saya, kerja kalian. Kerjaku, kerja kalian, kata Nabi. Apa yang Nabi buat, sahabat lihat, sahabat langsung tiru. Nabi bicara kebesaran Allah, sahabat langsung bicara kebesaran Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan sahabat waktu itu, jaddidu imanakum, tingkatkan iman kalian, perbaharui iman kalian wahai sahabat-sahabatku. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Nabi jawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyak kalian ucapkan kalimah la ilaha illallah. Mengucapkan kalimah ini kata ulama ahli tafsir hadirin mulia, itu dengan dua cara. Yang pertama dizikirkan. Kalau nggak ada orang zikir banyak-banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti tadi Pak. Tapi kalau jumpa orang di pasar, di kantor, di sawah, di ladang, kita lagi duduk di bis, sebelah kita ada orang, jangan zikir, dakwah. Sampaikan itu kalimah kepada dia. Bukan zikir-zikir saja, tapi itu kalimah harus ditanam di hati-hati orang juga, biar tumbuh di hati mereka. Subhanallah. Dua Pak, apa kerja kita? Dakwah dan zikrullah, dakwah dan ibadah. Seluruh ibadah itu zikir. Sahabat-sahabat hadirin mulia buat kerja ini, semua sahabat dakwah. Kalau iman mereka lemah, masuk dunia, mereka lari ke pasar, nafikan dunia. Datang kepada pedagang di pasar, katakan, ya ayuhan nas, wahai pedagang-pedagang di pasar, qulu la ilaha illallah tuflihun, ucapkan la ilaha illallah, kalian berjaya, kalian selamat. Naik lagi iman mereka. Di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita naik, meningkat. Di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Jadi kerja sahabat hari-hari Pak. Kalau ada orang datang jumpa dengan mereka, bicara besarkan dunia, dia hantam itu dunia langsung. Ada orang memuji-muji makhluk, dia katakan Allah yang pantas dipuji. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ada orang cerita itu orang kaya di sana, sahabat langsung katakan tidak ada yang kaya illallah, Allah yang maha kaya. Itu raja berkuasa, tidak ada yang berkuasa illallah kecuali Allah. Nafikan selain Allah. Jadi dimanapun kita duduk Pak, ini majelis jamaah, majelis duha, kita mesti jadi da'i, kita mesti mensuasanai. Jangan kita ikut-ikut bicara dunia, bicara perkara yang enggak penting Pak. Ini bicara dunia di dunia ini, saya dengar seorang ulama sampaikan, bicara dunia di dunia itu sia-sia seperti sia-sianya bicara akhirat di akhirat. Dunia ini kerjakan saja, bicaranya tetap akhirat. Pergi ke kantor, bicaranya akhirat di kantor. Pergi di sawah, bicara akhirat di sawah. 3 orang petani Pak, dia musyawarah 3 hari 3 malam. Dia mau tanam jagung. Apa katanya? Mau tanam jagung. Nih bang, ini jagung kalau kita tanam luar biasa bang. 3 hari 3 malam bicara tentang jagung, fadilah jagung, manfaat jagung, dahsyatnya bagaimana teknologi jagung yang terbaik. Tapi nggak ke kebun Pak, tumbuh nggak jagungnya? Nggak tumbuh itu jagung.
Tapi ada 3 orang petani cerdas. Dia jumpai kawan dia, "Assalamualaikum, akhi, Masya Allah. Syukur kepada Allah Ta'ala, Allah jumpakan kita lagi hari ini ya. Ini ada nih, Allah hantar kita nih. Allah hantar kita biji jagung ini. Ini biji jagung kalau kita tumbuh insya Allah bermanfaat bagi umat. Mari kita ke sawah." Sambil ke sawah dia absus salam. Di jalan tebar salam. "Assalamualaikum, assalamualaikum." Tebar senyum. Semua yang dia buat dakwah. Dai ini Pak, gampang senyum. Ya enggak? Coba semua senyum Pak. Ah, ini dai Pak. Dari tadi cemburu terus. Gimana ente mau jadi asbab hidayah? Sampai di sawah, di kebun, apa yang mereka lakukan? Saling muzakarah kebesaran Allah. Bro, coba lihat tanah nih. Tanah ini nih, kita tanam cabai, tumbuh pohon cabai rasanya pedas. Itu rasa pedas dari mana ya? Allah, la ilaha illallah. Karena dicoba Pak, itu di dahannya cabai nggak ada rasa pedas. Daun cabai pun dimasak agak pedas rasanya. Batang cabai pun dimasak agak pedas. Akar cabai pun dimasak agak pedas. Tanah tempat tumbuhnya pun kita ambil, kita cicipi, nggak pedas Pak. Dari mana itu rasa pedas? La ilaha illallah. Nah ini jagung kalau kita tanam nanti siapa yang numbuhkan? Allah. Nanti buah jagung datang dari siapa kira-kira Bang? Dari Allah. Bukan dari batang jagung, bukan dari akar jagung, bukan dari tanah. La ilaha illallah. Sambil menanam biji jagung, dia berzikir memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tumbuh nggak jagungnya Pak? Insya Allah tumbuh. Mau jadi orang cerdas Pak mulai hari ini Pak. Jangan bodoh-bodoh Pak, ikut orang-orang yang nggak paham. Bicara dunia, bicara ini presiden, gubernur, bupati, nggak meningkatkan iman Pak. Siapa yang menaikkan raja-raja Pak? Siapa? Yang keras suaranya Pak. Siapa yang menaikkan raja-raja? Yang menurunkan raja-raja siapa? Yang menaikkan presiden siapa? Yang menurunkan presiden siapa? Yang menaikkan gubernur siapa? Yang menurunkan gubernur siapa? La ilaha illallah. Dekati Allah. Kalau kita dapat Allah, kita dapat segala-galanya. Hari ini kita mau berjuang untuk atas nama Islam, besarkan Islam, tapi Allah nggak disebut. Membesarkan si fulan, si makhluk, ikut ini, ikut fulan. Itu bukan dai Pak. Dai itu mengajak orang kepada Allah. Kalau ngajak kepada makhluk namanya jurkam Pak. Antum mau jadi dai Pak, jadi jurkam? Dai Pak. Ikut si fulan, ikut si ini. Nah, ikut Allah. Orang berakal kalau dia sudah berakal, dia akan pilih yang terbaik. Ya, kita dai Pak, ajak manusia kepada Allah. Insya Allah Pak ya, kalau semua sudah jadi dai ini orang Jakarta, orang Indonesia Pak, Allah hantar nih pemimpin terbaik. Semua besarkan Allah, agungkan Allah. Karena gambaran pemimpin ini gambaran rakyatnya. Kita mau pemimpin soleh, tapi kita nggak mau solehkan diri kita, gimana Pak? Nggak bisa. Perbaiki diri kita masing-masing. Dari mana kita mulai perbaikin diri kita? Perbaiki lisan kita. Bisa insya Allah. Stop memuji-muji makhluk ya. Stop membesar-besarkan makhluk. Mengagung-agungkan makhluk. Berhenti Pak. Enggak benar itu. Puji saja Allah. Agungkan Allah. Besarkan Allah. Ada orang kaya katakan tidak, dia nggak kaya, itu bukan dia yang punya harta, itu Allah yang punya itu. Makanya hadir mulia dalam pandangan orang beriman, orang kaya tidak lagi terlihat hebat. Dalam pandangan orang beriman, raja-raja tidak lagi terlihat perkasa dan gagah, biasa saja. Ada orang bicara ini perusahaannya besar, oh perusahaan saya besar Pak, karyawan saya ribuan, omset miliaran. Dengan penuh angkuh dia bicara Pak. Kita dai Pak, tugas kita sederhana saja Pak. Seandainya Bapak punya seluruh perusahaan di dunia ini, Bapak punya seluruh kerajaan, seluruh negara di dunia ini, Bapak pemimpinnya. Bahkan seluruh dunia sertifikatkan atas nama Bapak sendiri Pak. Kalau Bapak kaya nih, seluruh dunia sertifikat atas nama sendiri Pak, itu tetap tidak lebih berharga Pak daripada 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Oh ini orang beriman Pak. Ra'atin fajri khairan minad dunya wa ma fiha. Jadi siapa kira-kira orang paling kaya di dunia Pak? Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid. Apalagi alasan kita tuh iri lihat orang-orang punya mobil mewah, rumah mewah Pak.
Allah telah berikan sesuatu yang lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Nggak muat di dunia ini, kalau diberikan sekarang, hancur ini dunia. Terlalu kecil ini dunia, hadirin mulia. Maka Allah simpan nanti di surga. Surga itu yang paling kecil, Pak. Yang paling kecil surga itu besarnya 10 kali dunia. Allahu Akbar. Maka sahabat-sahabat, Pak, kalau ngelihat orang kaya kasihan, Pak. Aneh, Pak. Kita lihat orang miskin kasihan, sahabat lihat orang kaya kasihan. Kata Abu Darda kepada istrinya, yang coba lihat itu, sahabat kita itu, dia punya rumah yang nggak pernah dia tempati, dia punya makanan yang nggak pernah dia makan, mereka punya pakaian yang nggak pernah mereka pakai, mereka punya kendaraan yang hanya mereka lihat-lihat saja, nggak pernah ditunggangi. Diajak istrinya mikir, Pak, kita bisa nggak lihat rumahnya dia? Bisa, Bang. Kita bisa nggak lihat kendaraannya tanpa harus menggunakan? Bisa, Bang. Kita bisa lihat nggak makanan mereka tanpa harus dimakan, nggak ikut makan? Bisa. Dalam hal ini kita sama dengan mereka, tapi bedanya mereka di akhirat dihisab, kita tidak. Karena kita cuma lihat aja, kan dia yang punya. Sayyidina Ali katakan, rezeki yang halal di dunia akan dihisab, yang haram akan diazab. Masih pengen jadi orang kaya, Pak? Sahabat nggak ada yang pengen jadi orang kaya, tapi tetap yang kaya banyak. Mana riwayat sahabat yang doa minta harta, Pak? Ada. Nabi justru katakan, yang saya khawatirkan di antara kalian nanti, yang akan terjadi pada umatku, bukan kemiskinan. Yang aku khawatirkan ketika Allah hantarkan dunia kepada kalian, hijau ini dunia, lalu kalian bergembira, euforia karena dunia, kalian lupa dengan agama. Lalu Allah Ta'ala akan datangkan kehancuran kepada kalian, sebab Allah telah hancurkan kaum-kaum terdahulu. Jadi, Pak, dunia ini jangan dibesar-besarkan, Pak. Jangan pula dikecilkan. Dunia ini nafikan. Tidak ada ini dunia. Tipu-tipu saja. Berkali-kali Rasulullah SAW menjelaskan hakikat dunia. Orang kalau kenal Allah, dia pasti cinta Allah. Orang kalau kenal dunia, pasti dia benci sama dunia. Dia nggak suka. Dia tolak dunia dengan kedua tangannya. Hari ini, Pak, sesuatu yang harus kita cintai malah kita abaikan. Sesuatunya yang mesti kita benci, kita kejar dan kita cintai mati-matian. Apa itu dunia, Pak? Saya mendengar penjelasan seorang ulama, hadirin mulia, Maulana Sa'ad Hafizallah. Beliau katakan, apa itu dunia? Segala sesuatu yang membuat seseorang jauh dari Allah, itu dunia. Dunia itu apa? Segala sesuatu yang melalaikan seseorang dari zikrullah. Bisa jadi itu anak kita, bisa jadi itu istri kita, bisa jadi itu pangkat jabatan kita. Kalau telah melalaikan, Pak, azan masih duduk di kantor, itu dunia itu. Antum transaksi jual beli, Pak, itu muamalah, itu ibadah, bahkan dikatakan jihad. Mencari nafkah yang halal untuk keluarga itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi azan berkumandang masih di pasar, itu dunia. Jadi dunia itu bukan benda, Pak. Ini bukan dunia. Ini kalau kita gunakan untuk dakwah, ini jadi agama, Pak. Ya, akhirat. Tapi digunakan untuk maksiat, ini dunia. Istri kalau digunakan untuk agama, untuk dakwah, ini istri akhirat. Wah, ini calon ratu bidadari di surga. Bukan dunia itu, Pak. Tapi kalau istri menghalangi pergi ke masjid, menghalangi pergi berdakwah, itu dunia, Pak. Itu istri di dunia saja, nanti di akhirat Allah pisahkan. Anak kalau membuat kita semakin dekat dengan Allah, itu akhirat, investasi besar. Tapi anak bikin masalah terus, membuat kita jauh dari Allah. Gara-gara anak kita akhirnya dia berbuat curang di kantor dan sebagainya. Itu dunia, Pak, anak. Nah, jadi kenali, hadirin mulia, kenali Allah. Bagaimana cara kita bisa mengenal Allah? Banyak-banyak bicara kebesaran Allah. Ulang-ulang pembicaraan tentang kibri Allah sampai kebesaran Allah masuk ke hati kita. Latihannya seperti latihan anak kecil, Pak. Tapi kita lihat para masyayikh, ulama-ulama hari ini bicara gitu. Siapa yang menciptakan? Allah. Selain Allah diciptakan. La ilaha illallah. Siapa yang memelihara? Selain Allah dipelihara.
Siapa yang memberikan rezeki? Kurang keras suaranya Pak. Siapa yang memberi kita rezeki? Selain Allah diberikan rezeki. Allah yang menjumpakan, selain Allah dijumpakan. Allah yang memisahkan, selain Allah dipisahkan. Hanya Allah yang menjauhkan, selain Allah dijauhkan. Allah yang mendekatkan, selain Allah didekatkan. Allah yang menghidupkan, selain Allah dihidupkan. Allah yang mematikan, selain Allah dimatikan. Hanya Allah yang mampu menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Hanya Allah yang berkuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Hanya Allah yang berkuasa memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Hanya Allah yang berkuasa menghinakan dan memuliakan. Hanya Allah yang berkuasa hadir mengangkat seorang raja, menurunkan raja-raja. Apa saja Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Jadi orang beriman itu dilihat dari cara bicaranya Pak, pasti ada Allah terus. Kalau nggak ada Allahnya diam Pak. Kalau dia puji anaknya cerdas, cantik, Masya Allah, cantik sekali anakku, Masya Allah, terima kasih ya Allah. Allah yang dia puji. Allahu Akbar. Kalau ada semalam yang SMS nih temannya, bro besok kita kajian ya di Azikra jam 9, ente datangnya, awas nggak datang. Wah, sepertinya itu kalimat bagus Pak, ngaji Pak, tapi Allah benci itu SMS. Kenapa Allah benci? Karena tidak ada insya Allahnya, nggak ada nama Allah dalam kalimatnya. Mestinya katakan insya Allah besok kita ngaji. Siapa yang menjamin kita hidup sampai esok pagi? Nggak ada kan? Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah saja latihannya. Di rumah bicara kebesaran Allah, di pasar bicara kebesaran Allah, di kantor bicara kebesaran Allah. Jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Nafikan selain Allah, dia tidak bisa apa-apa, mereka tidak bisa apa-apa, mereka bukan siapa-siapa, kalian bukan apa-apa, kita tidak bisa apa-apa, aku tidak bisa apa-apa. Puncak nafi isbat itu Pak, puncak tauhid itu menafikan diri sendiri. Kalau menafikan orang lain mudah Pak, tokomu nggak bisa ngasih rezeki, mudah ngomongnya. Tapi pas kita bicarakan sama toko kita, kau tak bisa kasih rezeki, perlu pengorbanan Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan para sahabat pernah mengatakan, hadirin sekalian, wahai sahabat-sahabatku, aku tidak bisa apa-apa. Itu Nabi, manusia terbaik. Kalau aku bisa apa-apa, kenapa ketika hijrah aku harus sembunyi-sembunyi? Dialah Allah Ta'ala yang telah selamatkan aku sampai di Madinah di siang hari, dan dialah Allah Ta'ala yang telah kembalikan aku ke Mekah di siang hari. Hadirin mulia, Nabi hijrah malam-malam sampai di Madinah, berangkatnya malam sampai siang. Bukan aku yang hebat kata Allah, tapi siapa? Kata Rasulullah, siapa yang hebat? Allah. Kita nggak bisa berhidayah Pak. Suami tidak bisa berhidayah istrinya, istri tidak bisa berhidayah suaminya, ayah tidak bisa berhidayah anaknya, paman tidak bisa berhidayah keponakannya. Bahkan seluruh nabi, 124.000 orang nabi hadirin sekalian berkumpul, kemudian mereka berjuang, berusaha mati-matian memberi hidayah satu orang manusia, tidak akan mampu tanpa izin Allah. Seluruh nabi tidak akan bisa memberi hidayah satu orang manusia yang mereka sukai. Maka kita bersyukur bisa duduk di majelis ini, hadirin mulia. Allah pilih kita, Allah beri kita hidayah. Hidayah ini mahal Pak. Hidayah itu cahaya di dalam hati Pak. Itu hidayah, nur. Syarat orang dapat hidayah bagaimana? Yang pertama, ada sifat talab di hatinya, ingin tahu, dia buka mata hatinya. Pak, orang kalau tutup mata hatinya, seindah apapun tutur kata kita, rayuan kita mengajak dia kepada Allah, tak akan bermakna apa-apa. Mata hati tertutup. Seterang apapun cahaya matahari yang keluar, tapi kalau mata kita tutup. Coba tutup matanya sekarang Pak. Lihat apa? Gelap, padahal cahaya matahari terang. Jadi syarat hidayah itu ada cahaya dari dalam, ada cahaya dari luar. Cahaya dari luar itulah Al-Quran dan As-Sunnah, agama.
Banyak orang tidak baca Al-Quran, dia buka cahaya hati, akhirnya aneh-aneh Pak. Oh, muncul meditasi aneh-aneh, akhirnya tersesat. Maka dua syarat ini nggak boleh hilang, salah satunya. Bagaimanapun ayat hadis kita sampaikan, tapi dia tutup mata hatinya, tidak bermakna apa-apa dakwah kita bagi dia. Tapi orang-orang yang membuka mata hatinya, hadirin mulia, subhanallah, satu ayat disampaikan bisa bercucuran air mata yang keluar. Nah, maka hadirin mulia, semoga Allah istiqomahkan kita dalam hidayah, amin. Caranya bagaimana istiqomah, hadirin mulia? Kita buat majlis dakwah sebanyak mungkin. Kemarin khutbah Jumat kan saya ceritakan, guru saya kasih tahu, Der, kamu buat majlis dakwah 25 majlis setiap hari. Siap amalkan nih Pak, saya kasih ijazah nih Pak. Buat 25 majlis. Lama-lama kita seperti orang gila memang Pak. Tiap ketemu orang Pak, Masya Allah kuasa Bang, makhluk tak kuasa, la ilaha illallah. Ketemu satpam Pak, Masya Allah Pak, Assalamualaikum, saya dari Sulaiman, abang nama siapa? Oh, saya Saifullah Bang. Masya Allah, namanya pedang agama nih Bang. Subhanallah, luar biasa, abang ini calon raja di surga Bang. Kenapa di hati abang ada kalimat la ilaha illallah? Kita bersaudara Bang karena kalimat itu. Bersaudara dunia akhirat, kalau jauh saling mendoakan, kalau dekat saling mengingatkan. Apa yang kita ingatkan? Dunia sementara Bang, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Nanti jam 12 sekian sholat zuhur Bang ya. Datang ke masjid Bang. Satu langkah kaki abang mengangkat satu derajat, satu langkah kaki lagi berguguran satu dosa. Insya Allah Bang ya, satu majelis. Telepon, booking Grab, wah, Grab car, datang supir Grab. Lihat dulu Pak, nama dia. Kan namanya ada di Grab tuh Pak. Kalau nama Islam langsung dakwah Islam, dakwah iman. Kalau namanya non Islam, kita akhlak. Namanya kan kelihatan Pak di Grab itu. Kemarin Ustaz Arifin cerita, Ustaz Arifin sewa Grab, booking Grab, niatnya cuma pergi dakwah saja. Akhirnya masuk Islam di sini ya, supir Grabnya. Ustaz Arifin naik mobil Grab, ini non Muslim supirnya, dilihat kayak saya kenal Ustaz ya. Ustaz yang suka bikin macet hari Minggu ya. Wah, karena orang pengajian kan macet nih. Iya, dakwah, akhir langsung ke sini, hadirin mulia, syahadat masuk Islam. Naik Grab, orang dapat hidayah. Itu 2 majelis baru Pak. Setiap hari 25 majelis, bukan 25 orang. Seorang masyayikh hadirin mulia bernama beliau Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Beliau ini ahli bayan, ahli tausiah. Kalau dia ceramah orang semua terhipnotis. Ajib. Pembicaraan beliau kalau bicara kebesaran Allah hadirin mulia luar biasa. Dalam satu majelis beliau, selesai majelis, satu orang kakek-kakek lari-lari kejar beliau. Dia katakan, ya Syekh, saya datang dari kampung jauh banget, jauh sekali. Saya dengar ada majelis di sini, ada bayan. Saya dengar Maulana mau datang, tapi saya datang ternyata majelis telah selesai. Kira-kira di mana saya bisa dengarkan lagi ceramahnya Ustaz? Ya Maulana, di mana saya bisa dengarkan ceramah yang sama? Langsung dipegang tangannya sama Maulana Yusuf, diajak ke dalam ruangannya, kayak di ruang belakang. Majelis tadi di dalam utama tuh ribuan orang dengar, mungkin puluhan ribu orang yang dengar. Kalau ada istimewa besar-besaran itu yang hadir ribu-ribu orang Pak. Subhanallah hadirin mulia. Maka Syekh Yusuf panggil orang tua tadi, disuruh duduk. Tuhan duduk di sini. Mau dengar lagi itu tausiah tadi? Iya, duduk. Diambil kursi, dimulai lagi Pak ceramah yang sama. Tadi bicara 2 jam di hadapan ribuan orang, sekarang beliau bicara 2 jam di depan 1 orang. 1 orang bisik-bisik, Maulana, kenapa buang-buang waktu? Hah? Ini buat 1 orang saja. Apa jawaban beliau? Tadi ketika bicara di depan ribuan orang, saya niat bicara untuk diri saya. Ketika bicara di depan 1 orang pun, saya niat bicara untuk diri saya. Itu da'i Pak. Dia faham orang lain cuma sarana dakwah saja, tapi sasaran dakwah adalah hatinya dia. Ini kalau ramai orang bicara, wah tausiah berapi-rapi, 3 orang yang datang, aduh gimana ente ini jamaah nih. Udah ya 5 menit aja ya cukup ya. Gak benar nih majelis nih. Itu salah niat Pak. Hari ini terjadi fitnah di dalam dakwah.
Kenapa? Yang dakwah salah niat, yang dengar salah niat. Kalau kita dengar nasihat agama, Pak, yang kebayang wajah orang lain. Ya, dengar nasihat nih, untung dia nggak datang. Kalau datang si fulan habis dia sekarang. Padahal itu nasihat bukan untuk orang, Pak, untuk kita. Subhanallah. Yang ceramah pun niat untuk orang lain. Karena Agim pernah ceramah cerita tuh. Dia bilang satu orang ustadz cerita tentang tidak sempurna iman seseorang sebelum dia menginfakkan harta yang paling dia cintai. Tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia menginfakkan harta yang dia cintai. Anak dia dengar majelis. Anaknya ustadz tadi dengar. Ustadz ini punya ayam jago, Pak. Sayang banget sama ayam. Anaknya pulang ke rumah. Dia bilang nih, ayah tadi ceramah. Tidak sempurna iman kalau belum infakkan itu barang dicintai. Dia tahu ini ayam paling dicintai sama ayahnya. Ayam dibawa sama anaknya dikasih orang. Dikasih orang. Dia pulang pengajian, ditanya istrinya, mana si jago? Dia bilang, tadi itu anakmu diambil ayam, nggak tahu dibawa kemana. Dipanggil, ayam mana? Tadi saya dengar ayah ceramah. Ayah kan bilang, kan, tidak sempurna iman seseorang sebelum menginfakkan harta yang paling dicintai. Saya tahu ini ayah paling cintai ini, maka saya bantu ayah untuk menginfakkan. Itu untuk orang, nak, bukan untuk kita. Itu ceramah untuk orang, bukan untuk kita, kata subhanallah. Yang niat ceramah untuk orang salah. Makanya hari ini hadirin mulia, hujan hadis, petir ayat, tapi banjir maksiat. Bahkan pelaku dakwah pun maksiat. Tidak ada islah, tidak ada perbaikan karena berawal dari salah niat. Ketika satu orang dai salah niat dalam menyampaikan agama, dalam berdakwah, maka terhenti perbaikan dalam dirinya. Kita tidak akan jadi orang baik, Pak. Orang baik gara-gara kita nih, wah gara saya nih jadi wali kota nih, baik ke Solo nih, wah ini paman saya nih wali kota, diingat-ingatkan terus. Sombong, akhirnya dihapus pahala yang banyak. Sejak saya jadi wali kota nih makmur masjid nih. Hapus, salah niat. Ataupun kita udah dakwah suruh orang ke masjid, nggak ada yang ke masjid, akhirnya putus asa, berhenti dakwah. Saya emang nggak bisa kayaknya, orang nggak mau dengar saya. Dua-duanya mudarat. Bisa difahami sampai di sini, Pak? Bicara kebesaran Allah, orang lain sarana dakwah, diri kita sasaran dakwah. 25 majelis. Majelis pertama dengar 1 kali, majelis kedua dengar 1 kali, majelis ketiga dengar 1 kali, majelis keempat dengar 1 kali, majelis kelima dengar 1 kali, majelis ke-25 dengar 1 kali, tapi telinga kita dengar 25 kali. Satu paku yang dipukul 25 kali itu tidaklah sama dengan paku yang dipukul 1 kali. Nah, maka mulai hari ini, Pak, biar kita bisa terhitung majelis dakwah terus. Setiap ketemu orang jangan sia-siakan kesempatan. Bahkan hadirin mulia, seorang guru saya katakan, kalau kamu lagi di masjid lagi sholat sunat, mau sholat sunat, kita mau sholat sunat nih, tiba-tiba ada satu orang masuk ke masjid, kita nggak kenal orang itu, tangguhkan sholat sunatmu, kamu datangi itu orang, dakwah sama dia. Jangan sampai kamu sholat sunat nanti dia bingung di masjid, nggak ada orang yang mau diajak ngobrol, dia keluar lagi. Tahu-tahu orang mau bunuh diri, Pak, orang punya stres, akhirnya kita dosa, Pak. Urgensi ini dakwah nih, Pak. Dakwah ini hadirin mulia, artinya mengajak, bukan mengajar ya. Jadi hari ini salah paham, banyak orang Islam salah paham, Pak. Saya sering dikritik orang, Dery kamu kerjamu dakwah-dakwah, ilmu kamu nggak ada. Hadis nggak hafal banyak, ayat nggak tahu banyak, baca Al-Quran pun nggak jelas, pelentang-pelentong. Ilm akhi, ilm dud. Ente bahasa Arab tak bisa. Saya bilang, Pak, setahu saya dakwah itu artinya mengajak, bukan mengajar. Kalau mengajak saya bisa. Bapak-bapak, ibu bisa ngajak nggak? Bisa kan? Coba saya mau dengar, bisa ngomong ayo nggak? Kurang keras. Ayo. Itu dakwah, Pak. Masa ngomong ayo aja hadirin harus mondok dulu 10 tahun. Abu Bakar radhiyallahu anhu hari ini masuk Islam, ma fi ilm. Yang beliau tahu cuma 2 kalimat syahadat. Al-Fatihah belum turun hari itu. Qul huwallahu ahad belum turun hari itu. Al-Quran belum sempurna waktu itu. Cuma beberapa surat saja, beberapa ayat turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam ila akhir ayat. Nabi syahadatkan Abu Bakar, esok hari langsung membawa 9 orang masuk Islam. Ada enggak orang yang berani mengatakan Abu Bakar ngaji dulu, ilmu dulu baru dakwah? Enggak ada, Pak. Ya, jadi antum jangan minder, Pak. Saya enggak ada ilmu, Pak. Minimal katakan sama orang, Bang, jangan seperti saya, Bang ya. Dakwah juga, Pak, jangan seperti saya. Don't be like me. Saya ini udah umur 40 boleh belajar ngaji, Bang, susah, Bang. Masih muda-muda nih ngaji sekarang ya. Nanti menyesal, benar. Nanti orang ngaji gara-gara kita. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Beda, Pak. Kalau nabi-nabi terdahulu sebelum berdakwah Allah sempurnakan dulu kitabnya. Nabi Musa sebelum berdakwah Allah berikan Taurat sempurna. Disuruh belajar mondok sama Nabi Syuaib 10 tahun, mertua beliau sendiri. Awalnya perintah 8 tahun, tapi tambah masa 2 tahun. 10 tahun menyantri di Nabi Syuaib, baru Allah berikan Taurat sempurna di Bukit Tursina, baru perintah dakwah turun kepada Nabi Musa alaihissalam, izhab ila Fir'aun. Berangkatlah kepada Fir'aun. Nabi Daud sebelum berdakwah Allah berikan Zabur sempurna. Nabi Isa alaihissalam sebelum berdakwah Allah berikan Injil sempurna. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berdakwah Allah cukup beri 5 ayat saja. Sebelum perintah dakwah turun, Pak, 5 ayat yang turun surat yang di Gua Hira itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lama wahyu tidak turun. Perintah waktu itu baru membaca. Suruh baca. Membaca keadaan Mekah. Nabi itu ummi, Pak, tulis baca, enggak bisa tulis baca, enggak bisa baca ini. Apa yang dimaksud Allah Ta'ala? Bacalah wahai Muhammad keadaan sekitarmu. Baru Nabi mulai mengerutkan keningnya, baru menangis melihat keadaan orang Mekah ternyata sudah parah. Coba Bapak baca, Pak, lihat tetangga kita, Pak, sholat enggak? Lihat keponakan kita, dia bagaimana keadaan keponakan kita? Lihat sepupu kita, lihat kakak kita, adik kita, kita baca keadaan, baru mulai kerisauan tumbuh, hadirin mulia. Ketika Nabi sedang risau-risaunya ingin membuat perbaikan di Makkah, wahyu tidak turun, hadirin mulia. Rasulullah datang kepada ibunda Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, dikatakan, wahai istriku Khadijah, apakah Allah telah pergi meninggalkan aku? Jangan-jangan Allah enggak mau lagi sama aku. Nabi ambil selimut, tutupi kepalanya sambil menangis, rindu. Jibril lama tak turun. Ketika Nabi menangis, hadirin mulia, Allah perintah Jibril turun menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa sebuah ayat perintah dakwah. Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Nabi angkat selimut, langsung dilemparkan selimutnya, kasih tahu Khadijah gembiranya, wahai istriku, la rahata ba'dal yaum, tidak lagi ada istirahat setelah hari ini, gulung tempat tidurku. Nabi langsung keluar rumah beliau, hadirin mulia, datang ketuk-ketuk pintu rumah sahabatnya. Semua didatangi, yang suka didatangi, yang tidak suka didatangi, yang berminat didatangi, yang tidak minat didatangi, yang kaya didatangi, yang miskin didatangi, raja-raja didatangi, rakyat biasa didatangi, orang buta didatangi, orang pincang didatangi, hamba sahaya Sayyidina Bilal pun didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada manusia, ini ciri-ciri dakwah Nabi. Tak perlu diundang, Pak. Kalau kita dakwahnya hanya pas diundang saja, Pak, kita belum buat dakwah dengan cara Nabi, Pak. Buat dakwah juga, tapi bukan cara Nabi, cara kita, nafsu kita. Ini 40 rumah kiri kanan depan belakang ini mesti antum pernah datangi, Pak, minimal ketuk pintunya. Jangan sibuk di masjid saja, zalim kita, Pak. Terus selawat terus di masjid, zikir terus, tetangga mabuk kita nggak tahu. Kalau terjadi kemaksiatan perzinahan di antara 40 rumah ini kena sialnya nih masjid, Pak. Kalau turunkan azab kepada mereka ini kena nih masjid. Kalau dakwah nggak dibuat. Kemudian yang kedua, mendatangi manusia membesarkan Allah. Tak perlu perkenalkan diri kita siapa. Rasulullah datang kepada Bilal, Pak. Bilal berkeringat. Nabi katakan, wahai saudaraku, kau letih, kulihat, duduk. Nabi tidak bicara ayat hadis. Nabi pun tak perkenalkan diri dia siapa. Nabi buka baju kebesaran kenabiannya. Nabi bantu mengisar gandum.
Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tertidur, hadirin sekalian. Dia bangun, Nabi sudah tidak ada. Dia cari mana orang tadi. Dia belum kenal Rasulullah. Besok Nabi datang lagi, baru ditanya, kamu siapa? Dia bilang, aku Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dakwah itu enggak harus bicara ayat hadis, Pak. Dakwah itu amal keseluruhan. Pakaian pun bisa berdakwah. Tulisan kita bisa berdakwah. Orang bisu bisa berdakwah. Saya pernah di Bangladesh ketemu satu orang, dia buta, dia tuli, dia bisu sejak lahir, tapi dai, Pak. Saya nangis lihat, saya bilang, ya Allah, siapa yang jelaskan kerja ini kepada dia? Siapa yang bisa menjelaskan pentingnya dakwah kepada orang buta, tuli, bisu sejak lahir ini? Ini orang melihat kita jelaskan kadang-kadang nggak paham. Orang mendengar kita jelaskan bolak-balik, pelan-pelan, nggak ngerti juga. Buktinya apa? Selesai majelis nggak ada yang buat dakwah. Ini orang buta, tuli, bisu, Pak, dakwah. Banyak jadi asbab hidayah orang, dia full sunnah. Siapa yang menjelaskan? Siapa paham ini kerja Allah. Wallahu yad'u ila daris salam. Sesungguhnya Allah itu dai yang mengajak manusia kepada surga. Allah dai. Kalau dakwah ini kerja Allah, hadirin sekalian, maka sudah tentu ini kerja yang sangat besar karena Allah Maha Besar. Dan orang-orang yang buat dakwah adalah orang-orang besar dalam pandangan Allah, meskipun kita kecil dalam pandangan manusia, Pak. Diusir-usirin dari masjid kadang-kadang, dilecehkan, ya orang nggak ada pengangguran, orang bodoh-bodoh, ketinggalan zaman. Biarkan mereka bicara apa. Subhanallah. Kalau buat kerja ini, hadirin mulia, sangat besar. Perintah Allah yang sangat besar, karena ini perintah Allah, ini kerja Allah. Maka ganjaran yang Allah berikan, pahala yang Allah janjikan sangat besar. Sampai Allah tantang dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang qawlannya? Boleh kita ngaji sama guru-guru kita ahli tafsir, Pak. Qawlan ini maknanya, kalau terjemahan katanya ini perkataan. Tapi kalau makna tafsirnya ini bisa tulisan, bisa perkataan, bisa perbuatan. Ini dinan, Pak. Siapakah yang agamanya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Siapa, Pak? Pertanyaan tidak perlu dijawab, karena tidak ada. Jadi kalau bodoh-bodohnya kita bertanya sama Ustadz, Ustadz, ada nggak pahala yang lebih besar daripada pahala dakwah? Daripada ngomong ayo tadi, Pak. Ada nggak pahala yang lebih besar daripada pahala dakwah? Sampai detik ini belum ada satu orang pun yang mengatakan ada. Ayo Pak, mari Pak, ayo Pak, tajim, alim Pak, masjid, itu pahala paling besar. Umul fardu, ibu dari segala amalan. Dakwah ini umul fardu, Pak. Jadi kalau orang buat dakwah, nanti dia akan sholat, dia akan zakat, dia akan puasa, dia akan haji. Tapi orang sholat belum tentu dakwah, orang zakat belum tentu dakwah, orang puasa belum tentu dakwah, orang haji belum tentu dakwah. Tapi orang dakwah, insya Allah Allah tidak akan matikan dia sebelum hajikan dia. Semua nabi haji, Pak. Semua sahabat berhaji. Dan nanti insya Allah semua dai pun haji. Amin. Umul fardu, ibu dari segala amalan. Nah, jadi hadirin mulia, tidak ada pahala yang lebih besar dari dakwah. Kalau pahalanya paling besar, maka meninggalkan dakwah dosanya paling besar. Gara-gara dakwah ditinggalkan orang murtad, Pak. Gara-gara dakwah ditinggalkan masjid kosong, Pak. Gara-gara dakwah ditinggalkan pelacuran perzinahan di mana-mana. Gara-gara dakwah ditinggalkan orang tidak lagi kenal dengan Allah. Gara-gara dakwah ditinggalkan dari rahim-rahim wanita muslimah lahir bayi-bayi kafir yang menentang Allah. Tapi kalau dakwah dibuat, Pak, insya Allah orang berbondong-bondong masuk Islam. Itulah pertolongan Allah datang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, nusrah Allah itu datang ketika orang berbondong-bondong masuk Islam. Asbab apa? Asbab dakwah. Sayyidina Umar bin Khattab itu mengislamkan 2 juta orang dengan tangan beliau sendiri, Pak. 2 million. Satu orang yang awalnya membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yakinkan dakwah Umar. Dakwah Umar, jumpai siapa saja Umar, besarkan Allah Umar. Dakwah, datangi orang seluruh dunia, taklukkan Kisra, Romawi, Persia. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, hadirin mulia, seluruh sahabat sibuk dakwah. Mereka tak fikirkan pertanian, perdagangan, berkebun, Pak. Gak ada waktu mikirkan itu.
Tapi mereka tunaikan dakwah, hadirin mulia. Dahulukan agama, dahulukan dakwah. Apa yang terjadi? Allah tundukkan dunia dalam kekuasaan para sahabat. Di zaman Sayyidina Umar, ghanimah yang terkumpul di Madinah, hadirin mulia, kalau dirupiahkan hari ini 6.000 triliun rupiah. Itu dalam kitab Hayatul Sahabat. 2 juta dinar lebih. 2 miliar dinar. Hari ini Indonesia 70 tahun merdeka, Pak. Kita sibuk tambang, sibuk pertanian, sibuk perdagangan, mati-matian mengejar dunia, sibuk bicara ekonomi. Serasa di sini macam-macam kita buat, mati-matian memikirkan dunia. Hutang Indonesia hadir lebih 3.000 triliun, Pak. Hutang. Gara-gara dakwah ditinggalkan. Jadi kalau kita mau Indonesia ini berjaya, Pak, nggak bisa lewat olahraga, Pak. Kita mau mengharumkan nama bangsa dengan olahraga, Pak, bikin malu terus, Pak. Cari orang paling kuat di Indonesia, badannya, Pak, ototnya, Pak. Suruh main tinju sama orang Amerika sana, Pak. Dihajar kita bisa-bisa, Pak. Main bola lawan tuh orang Brazil, Pak, Jerman. Tapi alhamdulillah Indonesia belum pernah kalah, Pak. Ya, karena belum pernah tanding, ya. Di Piala Dunia belum pernah kalah kita, Pak. Itu salah satu prestasi kita, Pak, ya. Itu perlu dipertahankan tuh. Main tinju kalah, main bola kalah. Apalagi, Pak? Kita akan menang kalau kita ambil ini kerja dakwah. Bergerak ke seluruh dunia dengan penuh kebanggaan membawa nama Islam. Perlihatkan kepada dunia Islam itu indah, Islam itu penuh dengan cinta. Insya Allah nanti, Pak, antum digunakan sebagai asbab hidayah. Antum mengislamkan 1 juta orang, antum mengislamkan 10.000 orang, antum bisa 2 juta orang, 3 bisa. Siapa yang tidak bisa? Sekarang siapa yang sudah islamkan 9 orang, Pak, seperti Abu Bakar? Angkat tangan, Pak. Kita taubat, Pak, kita belum mulai dakwah. Ya gimana, Bang? Orang di kampung saya Islam semua, Bang. Ya makanya keluar kampung ente sekali. Pergi ke Amerika sekali, ke Jepang, ke Korea, Eropa, Afrika. Wah, nggak ada ongkos, Bang. Bali. Nah, ke Bali dekat tuh. Papua, Pak. Ini bukan kita hebat, Pak. Coba, Pak, bergerak. Kami bergerak saja kita jalan, Pak. Saya kemarin ke Korea, berapa bulan yang lalu Korea. Landing di Korea, kita naik taksi, cari masjid. Supir taksi, dia heran lihat pakaian kita, dia tanya-tanya. Belum sampai masjid udah syahadat, Pak. Kalau kita nggak dakwah nggak bisa gitu. Dakwah itu mudah. Itu orang kafir, Pak. Mereka nggak punya keyakinan, dia ragu dengan agamanya. Tapi kalau kita datang kepada mereka dengan ragu-ragu juga, dibilang sama aja, Bang. Katakan, Bang, masuk Islam, Bang, abang selamat, Bang. Pasti, Bang. Allah janjikan surga, Bang. Saya nggak bohong, Bang. Demi Allah, Bang. Ini yang berjanji, Bang. Manusia yang tidak pernah berdusta sekalipun seumur hidupnya. Masuklah Islam, abang selamat. Pasti, Bang. Dia mau nggak apa-apa, dia mau nggak apa-apa. Ini Allah, urusan Allah. Tapi perintah Allah sampaikan. Tabligh. Sampaikan agama. Semua siap insyaallah dakwah, ya. Kita nggak tahu, Pak, pada hitungan yang keberapa, pada dakwah yang keberapa kali orang dapat hidayah. Dakwah ini kerja berjamaah. Kadang kita yang pertama datang, Pak, dia belum mau. Datang lagi teman berikutnya belum mau juga. Datang orang ke-20 dia mau. Sama seperti menimang mangga. Kita timbang mangga, taruh 1 timbangan, belum bergerak timbangan. Setelah 1 mangga belum bergerak, 2, 3 mangga belum bergerak, 10 mangga belum bergerak. Di mangga yang ke-20 bergerak timbangan. Ingat, Pak, ini mangga ke-20 nggak boleh sombong. Jangan kemana-mana ngomong nih gara-gara saya nih. Gara-gara saya bergerak nih timbangan. Bukan, sudah ada 19 mangga sebelumnya. Dan nanti 20 mangganya dapat fadilah, dapat keutamaan dakwah terhadap 1 orang tadi. Setahun yang lalu kurang lebih, hadirin mulia, saya punya teman orang Jerman. Di Bali, setiap ketemu dia dakwah terus. Bro, namanya Mr. Jens. Please become a Muslim. Dia bilang, no, I don't like Islam. Islam is teroris, ya. Islam no good. Islam radikal, ISIS, Islam Taliban. Dia lihat di TV-TV itu, Pak. Dia bilang, no, ada waktu saya jelasin Islam. Satu hari dia telepon, dokter yang telepon, suruh kita ke Bali. Dia bilang, Pak Ustadz,
Ini temannya ada di rumah sakit, lagi sakit. Dokter dia sakit kanker lambung, dan tidak bisa lagi di kemo, nggak bisa diobat, cuma nunggu hari saja. Ternyata ini si bule Mr. Jens nih, sebelum meninggal dia ingat terus Pak dengan dakwah yang saya sampaikan. Saya datang sekeluarga, anak istri datang ke sana, temui dia di sana. Kurus sudah badannya. Saya datang dan sudah dia katakan, Sulaiman, saya mau mati. Saya bye bye ya, bye bye. Saya bilang, bukan kamu saja mau mati, saya juga mau mati. Semua kita pasti mati. Dia bilang, scared to die. Saya takut mati. Dia bilang, yeah, because you're not Muslim, brother. Please become a Muslim. Kalau kamu jadi Islam, you say syahadah, brother. You will go with smile. Kamu akan pergi meninggal dunia dengan tersenyum. Subhanallah. Anak saya pun masuk, perempuan. Dakwah sama dia. Cerita sama dia. Kita dekat, akrab hubungan. Alhamdulillah dengan kudratnya Allah, kuasanya Allah, hadir mulai jam 4 sore dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat, asyhadu alla. Saya kasih tasbih. Kebetulan waktu itu saya baru dikasih Mas Opik tasbih, dia pulang umrah. Saya kasih dia. Brother, this for remembering Allah. Dia putar tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tenang, senyum dia Pak. Jam 9 malam dia meninggal dunia. Makanya Pak, kita nggak boleh memvonis orang Pak. Bagaimana hukumnya orang nggak sholat Pak? Hah? Hukumnya orang nggak sholat, pegang tangannya aja ke masjid. Jadi dai, jangan jadi hakim. Hari ini suka menghakimi orang. Kamu kafir, kamu bid'ah, kamu sesat. Orang yang berakal Pak, orang kalau tidak sependapat dengan dia, dia katakan kita nggak musuhan, cuma kita beda pendapat. Itu orang berakal. Tapi orang yang tidak berakal, dia anggap orang yang tidak sependapat dengan dia musuh dia. Jangan ucap salam sama dia tuh, beda akidah kita sama dia. Padahal sama-sama Islam. Padahal Imam Ghazali rahmatullahi alaih katakan, selama satu orang manusia masih menghadap kepada Ka'bah dan dia sujud ke Ka'bah, jangan pernah sekali-kali kalian mengkafirkan mereka. Kita mudah saja kafirkan orang. Tugas kita hari ini bukan mau mengkafirkan orang Islam, kita mau mengislamkan orang kafir. Paham Pak? Bicarakan obat, jangan bicara penyakit. Ini penyakit digaruk-garuk, obat nggak ditaburi, tambah parah sakit. Subhanallah hadirin mulia, ini penting. Ini dakwah Nabi SAW. Dan yang paling parah, ada pendapat kepahaman yang lebih ngeri hadirin mulia. Orang yang menganggap orang yang tidak sepaham dengan dia, yang beda pendapat dengan dia, itu musuh Allah. Wah, ini harus dibinasakan gitu. Musuh Allah katanya. Kita jangan jadi orang bodoh Pak, jangan jadi orang ekstrim juga. Kita jadi orang Islam rahmatan lil alamin. Setiap orang dengar kita bicara, orang pengen cinta sama Allah. Allahu Akbar. Bol mitaho, lisannya manis dai, dimak tandaho, kepala dia dingin, gak gampang emosi. Apa-apa masalah dihadapi dengan senyum saja. Dia yakin Allah yang menggerakkan, Allah yang menyelesaikan. Dil naramho, hati luas, seluas samudra. Semua siap insya Allah jadi orang baik Pak ya. Bagaimana cara supaya kita jadi orang baik? Selalulah melihat kebaikan orang. Orang beriman hadirin mulia tak pandai lihat keburukan orang. Kalau dilihat keburukan orang, dibilang jangan salah lihat. Kalau dia yakin itu benar keburukan, dia tutupi itu aib orang. Dia tutup rapat-rapat. Kalau kita suka menutup aib orang Pak, nanti Allah yang maha besar tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Kalau Allah yang menutup aib kita Pak, istri nggak tahu aib kita, anak nggak tahu aib kita, orang kampung nggak tahu aib kita, orang kota nggak tahu aib kita. Bahkan malaikat terheran-heran nanti di yaumil mahsyar. Ini orang kenapa tidak punya dosa? Ini orang kenapa tidak punya aib? Kenapa? Allah telah menutupi aibnya. Kenapa? Suatu amalan dia di dunia selalu menutupi aib orang. Maka jangan suka buka-buka aib orang Pak, suka gibah, suka gunjing, naudzubillah. Kalau orang bergibah di depan kita, jangan ikut. Kita tutup telinga, kita pergi. Karena kalau angguk-angguk dosanya sama Pak. Orang gunjing depan kita, kita ikut angguk-angguk nih, dosanya sama. Allahu Akbar. Ya. Suka bicara yang baik-baik, suka dengar yang baik-baik, suka fikir yang baik-baik, barulah kita akan jadi orang baik. Tapi orang yang suka melihat keburukan, mendengar keburukan, bicara keburukan, fikir keburukan, maka inilah orang buruk yang sesungguhnya. Sekurus-kurusnya ikan,
pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Kita kalau beli ikan, kita mau cari daging apa cari tulang, Pak? Orang yang berakal, dia balik ikan, dia filet daging, dia makan daging, tulang kasih kucing, ya nak? Tapi ini ada orang aneh, Pak. Dia beli ikan, wah daging dia kasih kucing, tulang dia makan. Ini orang gila, Pak. Sebanyak itu baiknya orang, Pak, yang dicari buruknya. Antum tahu kenapa salah satu asbab Allah haramkan babi dalam Islam? Babi kenapa diharamkan? Wah, ada cacing pitanya, Pak. Oh, ini kotor, Pak. Itu alasan medis lah, benar. Setelah diselidiki memang banyak mudaratnya, banyak penyakitnya. Tapi ada satu parah yang paling parah dari babi, Pak. Sifatnya babi itu jelek, Pak. Babi tak pandai lihat kebaikan. Dia masuk ke taman bunga, Pak. Ini babi. Ada stroberi, ada bunga mawar, bunga ros, bunga matahari. Indah itu taman. Babi nggak terkesan dengan keindahan itu. Dia masuk ke taman tadi, dia cari comberan di taman itu. Dia cari got, dia cari sampah di sana, Pak. Jadi orang yang suka makan babi itu hadir mulai bahaya, Pak. Sifat seperti babi. Lihat keburukan orang terus. Tak pandai lihat kebaikan orang. Nah, jangan sampai sifatnya ada pada maka salah satu diharamkan. Kalau lebah bagus, Pak. Lebah suka berjamaah di tempat yang indah-indah. Lalat pun tidak disukai, suka berjamaah juga, tapi di tempat jorok-jorok. Anjing juga nggak bagus sifatnya. Anjing itu nggak bagus, suka berjamaah. Salah satu lagi babi itu nggak ada sifat cemburu, Pak. Nggak ada cemburu babi itu. Hilang rasa-rasanya dia. Makanya orang kafir itu nggak ada sifat cemburu. Istrinya dicipiki sama orang sana, ya dia cuek aja dia kan. Nggak ada sifat cemburu. Kalau ayam, Pak, wah, ayam itu ada cemburunya. Jadi kalau betina yang diganggu orang langsung dia marah, Pak. Nah, makanya pencemburu semua jalan. Ya, jaga istri ya. Jangan sampai istri kita jadi istri orang. Masya Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Jadi orang baik. Boleh, Pak, yang mau bertanya ditulis pertanyaannya, Pak. Sebentar lagi sampai jam 11 kita langsung jalan insya Allah. Ya, sambil menunggu pertanyaan, saya akan simpulkan kajian duha kita ini, hadirin mulia. Ciri-ciri orang baik dalam pandang Allah, yang pertama, hati dia terbebas dari kemusyrikan. Dia tak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Gak takut. Dia gak pernah minta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Gak pernah mengadu kepada siapapun kecuali kepada Allah. Gak pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah. Sunnah, ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi. Tak satu pun sunnah yang dia lecehkan. Boleh, Pak, yang mau bertanya langsung angkat tangan. Silakan.